Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufita Apsari dari konsentrasi 6 gabungan 1 SIK Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang konsep dasar sistem informasi geografis dan pengumpulan data informasi geospasial. Konsep dasar sistem informasi geografis. Pengertian sistem informasi geografis secara umum merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu menangani data bereferensi geografi, yaitu masukan, manajemen data, analisis, dan manipulasi dan keluaran menurut Aronoff 1989. Yang kedua, merupakan suatu sistem transformasi dan penayangan kembali dari data ke ruangan untuk kebutuhan tertentu menurut Burroughs 1986. Yang ketiga, merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis menurut Petrus Pariono. Yang keempat, merupakan sistem komputer yang digunakan untuk akuisisi atau perolehan dan verifikasi, kompilasi, penyimpanan, perubahan atau updating, manajemen, dan pertukaran, manipulasi, pemanggilan, dan presentasi, serta analisis data geografis menurut Bernhardsen 1992. Yang kelima, merupakan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut menurut J. Rapport 1994. Sistem informasi geografi dirancang untuk membentuk suatu data terorganisir dari berbagai data keruangan dan atribut yang mempunyai geokode dalam satu basis data agar dapat dengan mudah dimanfaatkan dan dianalisis. Komponen sistem informasi geografis. Hardware atau perangkat keras. Hardware sistem informasi geografis terdiri dari komputer, GPS, printer, plotter, dan lain-lain, di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengolahan atau pengerjaan sistem informasi geografis, mulai dari tahap pengambilan data hingga ke produk akhir, baik itu peta cetak, compact disk, dan lain-lain. Sistem informasi geografis mendahulukan perangkat keras komputer memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya untuk menjalankan perangkat lunak sistem informasi geografis seperti kapasitas hard disk, prosesor, serta kartu VGA. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Perangkat lunak sistem informasi geografis merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, penyimpanan, editing, hingga layout ataupun analisis keruangan. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan sistem informasi geografis. Yang ketiga, pengguna atau user. Pengguna dalam istilah Indonesia disebut sebagai sumber daya manusia, merupakan manusia yang mengoperasikan hardware dan software untuk mengolah berbagai macam data keruangan atau data spasial untuk suatu tujuan tertentu. Pengguna sendiri dapat berupa teknisi, analis, dan manajer.
Yang keempat, data. Data dan informasi spasial atau keruangan merupakan bahan dasar dalam sistem informasi geografis. Data ataupun realitas di dunia atau alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan-tujuan tertentu melalui perpaduan komponen-komponen yang dimilikinya. Sistem informasi geografis mampu menghubungkan berbagai informasi atau data tertentu pada suatu titik ataupun wilayah di bumi, yang kemudian menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Konsep geografi. Konsep geografi adalah sebuah gambaran atau lukisan atau rancangan mengenai suatu objek, proses, dan semua yang berkaitan dengan ilmu geografi. Secara harfiah, pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian dari alam dan sosial serta selalu berkaitan dengan hubungan, persebaran, pola, bentuk, fungsi, dan juga proses-proses terjadinya. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi yaitu suatu tempat atau letak daerah di mana adanya keterkaitan suatu objek di muka bumi. Konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Tempat atau letak lokasi absolut dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut, letak atau tempatnya, dapat dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Keadaan lokasi absolut ini statis karena berpedoman pada garis astronomi bumi yang menyebabkan perbedaan iklim atau garis lintang dan waktu atau garis bujur. Sedangkan lokasi relatif sangat penting karena lebih banyak kajiannya dalam geografi yang bisa disebut dengan letak geografis. Lokasi ini bisa berubah-ubah sesuai objek yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu jarak. Jarak berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, juga politik. Jarak merupakan hal yang cukup diperhitungkan oleh manusia karena berhubungan dengan keuntungan yang didapat. Konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan relatif. Jarak mutlak adalah lokasi yang dinyatakan dengan suatu ukuran meter maupun kilometer. Sedangkan jarak relatif dinyatakan dalam bentuk lamanya perjalanan atau waktu yang ditempuh. Yang ketiga yaitu morfologi. Morfologi yaitu sebuah konsep yang menjelaskan mengenai bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari proses alam dan kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Keempat yaitu keterjangkauan. Yaitu kemudahan dalam mengakses jarak yang ditempuh, tidak berkaitan dengan jarak yang ditempuh jauh, tetapi adanya sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan atau mencapai jarak yang ditempuh. Yang kelima yaitu pola. Pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya atau alam dengan alam, di mana konsep pola ini berhubungan dengan persebaran fenomena di muka bumi. Yang keenam yaitu
yaitu aglomerasi, yaitu konsep ini adalah adanya pengelompokan penduduk dan segala aktivitasnya di suatu daerah atau wilayah. Ketujuh yaitu nilai kegunaan. Konsep ini berkaitan dengan nilai guna, di mana manfaat maupun kelebihan yang dimiliki suatu wilayah menjadi nilai tersendiri bagi wilayah lain yang bisa dikembangkan dan dapat menunjang kesejahteraan suatu wilayah. Karena potensi yang dimiliki dari suatu wilayah tersebut. Kedelapan, interaksi dan interdependensi merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan realita bahwa keberadaan suatu daerah atau wilayah mempengaruhi daerah lain, dan pada dasarnya suatu daerah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya interaksi lain dari daerah lain, sehingga mengakibatkan adanya hubungan komunikasi, perdagangan ataupun migrasi. Kesembilan yaitu diferensiasi area. Diferensiasi area yaitu saling terkait yang memiliki ciri khas unik dari suatu wilayah. Konsep ini membandingkan dua wilayah karena setiap wilayah memiliki ciri khas yang berbeda dengan bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Yang ke-10 yaitu keterkaitan ruangan, yaitu suatu konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan suatu wilayah yang menyebabkan terjadinya interaksi sebab akibat di antara wilayah. Konsep teknologi informasi dan komputer. Istilah teknologi informasi sering diartikan sebagai sistem informasi tanpa mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Teknologi informasi adalah perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Penggabungan teknologi informasi dan komputer sering disebut dengan internet. Kombinasi keduanya membuat tugas pelaksana dengan cepat, efisien, dan efektif. Beberapa manfaat keduanya secara bersamaan antara lain pada bidang penerbangan, yaitu mengatur jadwal penerbangan dan perubahan jadwal terbang secara mendadak. Selain itu, sebagai alat pengolahan kata dengan mesin komunikasi berupa telex dan faksimil. Implementasi sistem informasi geografis dalam berbagai bidang. Dalam sistem informasi geografis ini memungkinkan untuk memetakan secara spasial sifat-sifat fisika suatu daerah seperti kelestarian, kemagnetan, dan sebagainya. Sistem informasi geografis dapat diaplikasikan dalam bidang fisika seperti geofisika, geolistrik, geomagnet, dan sebagainya. Mampu dalam bidang keteknikan, kebencanaan, pendidikan, maupun dalam bidang kesehatan. Selain itu, sistem informasi geografis juga mampu diimplementasikan dalam bidang teknologi komputer, salah satunya dalam pembuatan web GIS. Pengumpulan data geospasial. Data spasial. Sebagian besar data yang akan ditangani dalam sistem informasi geografis merupakan data spasial, data yang berorientasi geografis. Data ini memiliki koordinat tertentu sebagai dasar diferensinya dan mempunyai dua bagian penting yang berbeda dari data lainnya, yaitu informasi lokasi atau spasial
dan informasi deskriptif atau atribut yang dijelaskan sebagai berikut. Informasi lokasi atau spasial berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi atau lintang dan bujur, dan koordinat x, y, z termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Informasi deskriptif atau atribut atau informasi non-spasial suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya. Contohnya, jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Format data spasial. Secara sederhana, format dalam bahasa komputer berarti bentuk dan kode penyimpanan data yang berbeda antara file suatu dengan lainnya. Dalam sistem informasi geografis, data spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu yang pertama, data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, titik dan nodes atau titik perpotongan antara dua buah garis. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis luar. Yang kedua yaitu data raster atau cell grid, adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan piksel atau picture element. Pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pikselnya. Dengan kata lain, resolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap piksel pada citra. Peta analog. Peta analog yaitu peta dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi dan kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah, mata angin, dan sebagainya. Dalam tahapan sistem informasi geografis sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi menjadi peta digital. Caranya dengan mengubah format raster menjadi format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Data sistem penginderaan jauh disingkat dengan PJ. Data penginderaan jauh seperti hasil citra satelit, foto udara, dan sebagainya merupakan sumber data yang terpenting bagi sistem informasi geografis karena ketersediaan data secara berskala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasi masing-masing, kita bisa memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format raster. Data hasil pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Data GPS atau Global Positioning System. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format vektor. Pembahasan mengenai GPS terlengkap dalam subbab terpisah. Baiklah, itu materi
yang saya jelaskan mengenai konsep dasar sistem informasi geografis dan pengumpulan data informasi geografis. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.